Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya yang selalu dirahmati Allah, hari ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-180 sampai 181. Kaifa yakunu tolabuka allahiku sababan fi atoi sabik. Gimana permintaanmu, doamu yang terjadi kemudian itu kok bisa menjadi sebab pemberian Allah, padahal pemberian Allah itu sebetulnya sudah ada sejak zaman azali. Nah, gitu. Jalla hukmul azali ayyudofa ilal ilali. Maha agung hukum azali untuk disandarkan kepada alasan, kepada ilat yang datang kemudian. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu sebetulnya sudah dikasih ketika zaman azali, qadim baku mutlak kekal. Nah, sebetulnya sudah ada sejak dahulu, sebelum fisik ini, qabla an tadharo tajalliyatul akwan, sebelum adanya kita yang fisik, alam semesta itu sudah ada azali apa yang akan terjadi dan yang terjadi sekarang ini. Lah, wala suka anallah subhanahu wa ta'ala qadra fil azali maka nama yakunu ila abadal abad. Jadi sudah ada takdir yang mulai dahulu sampai kapanpun masa selama-lamanya sudah ada. Jadi fakot kosamal arzak al-hisiyah wal maknawiyah waqad darul ajal, dan Allah telah menetapkan rezeki, baik itu rezeki yang maknawi atau rezeki yang indrawi. Rezeki sehat itu maknawi, rezeki roh senang atau indrawi yang bisa kelihatan kasat mata, ya semuanya sudah ada catatannya sejak dahulu. Nah, itu kalau di istilah agama lain ada istilah karma. Jadi yang terjadi sekarang sudah ada sebetulnya, kita telah melakukan di masa dahulu, tidak ada kaitannya. Kayak sekarang kalau kita umpamakan HP, ada rekaman di dalam memorinya, jadi ketika diputar sekarang masih ada sisa-sisa memori yang terjadi pada masa sebelumnya ada di memori. Ketika ganti HP, ganti casing, selama memorinya ada, kita masukkan ke HP yang baru, ya tetap ada sisa-sisa video, gambar di HP-HP yang lalu. Seperti itulah yang terjadi dalam diri kita. Bisa jadi kita hidup sebelumnya sudah pernah, tetapi kita gak menyadari, gak tahu, yang kita rasakan hanya yang terjadi saat ini. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadar, kadar ketentuan, kepastian. Jadi baku mutlak kekal pasti itu adalah hal-hal yang qadim. Wa kulla syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu bagi sisi Allah itu ditentukan secara pasti. Walikuli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dari setiap umat
dari setiap umat ada ajal, batas waktu yang ditentukan. Nah, tatkala masa berlakunya fisik sudah tiba, harus berhenti, harus mati, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diundurkan dan juga tidak bisa dimajukan walaupun 1 detik, karena sudah ada ketentuan. Walikulli wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umuri illa fi kitab. Sesuatu yang diramaikan, di imaroh, diusahakan yang terjadi, itu ya memang sudah ada ketentuan sebab dahulu dan tidak bisa dikurangi umurnya segala sesuatu ini, karena sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfud fi kitab. Nah, kitab Lauhil Mahfud itu kalau kita umpamakan HP itu kan catatan di memori, memori HP sudah ada. Ketika diganti dengan HP yang lain, memorinya bisa dibuka dengan HP yang beda tapi dengan video yang sama. Wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillahi kitaban muajjala, dan tiadalah satu diri dari manusia atau makhluk yang lain mati kecuali dengan izin Allah, dengan batas waktu yang telah ditentukan. Fa idza alim ta'anal insan anal qada wal qadar qad sabaqa rizqika wa ajalika wa annahu qad sabaqat qismatuka wajuduka fama tatlubu fa idza talabta fa kaifa yakunu talabuka Allah hiksababan bi atau asabik. Nah, terus kalau segala sesuatu telah ditentukan, terus gimana kita kok harus meminta, berdoa? Masa doa kita itu kok ada pengaruh dengan sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya? Ya enggak ada. Makanya kita berdoa itu hanya sebagai adab hamba, sebagaimana kata mutiara sebelumnya, dan hanya sebagai diri kita hamba yang menunjukkan bahwasanya sifat ketuhanan, kewajiban kita adalah untuk kiaman bihukuki rububiyah, melaksanakan hak-hak ketuhanan. Jadi Tuhan seharusnya disembah, hamba seharusnya hanya bergantung pada Tuhan, ya seperti itu saja. Tetapi ada metodologi untuk masuk di alam kodim. Nah, itulah alam kodim itu kan akhirat, alam yang bukan berupa fisik, indrawi. Di alam dunia manusia, diri kita itu dengan adanya akal dan indera itu terbatas. Nah, yang terbatas terdefinisi dalam muatan waktu dan ruang, itulah yang dinamakan dunia. Sedangkan akhirat tanpa ruang dan tanpa waktu, tanpa terbatas, dan itulah yang juga dinamakan kodim itu. Makanya ketika ada metodologi jalan dan caranya masuk ke dimensi kodim atau namanya ilmunya ilmu hakikat dan alamnya alam akhirat, itulah di situ kita bisa memperbaiki diri kita yang kodim, yang
yang telah ditentukan pada masa dahulu, tapi memperbaiki bukan kita sebetulnya, tapi Allah Ta'ala sendiri. Dengan memakai nur Allah, Allah akan memakainya, jadi merubahnya ketika kita masih hidup di dunia dan dimensinya bisa sampai situ. Itulah yang dikatakan pada zaman-zaman dahulu, para sahabat itu fisiknya di dunia, tapi rohaninya di akhirat. Jadi rohaninya masuk di alam akhirat, alamnya namanya akhirat, alam yang dibalik dunia, atau alam yang tidak terdefinisi, terdeskripsi, tidak ada batasan ruang waktu. Itu tadi tidak bisa diakal dan diindra. Lah itu bisa dicapai harus dengan mati. Tapi ada, bukan mati fisik. Memang bisa masuk di situ harus mati dulu. Tapi ada istilah mati yang bukan mati fisik, tapi mati maknawi atau mati secara hakikat. Yaitu ketika akal dan panca inderanya tidak terpakai, terpaus, ganti memakai kolbu, memakai roh, dan itulah roh, itulah yang bisa masuk di alam situ, alam akhirat. Jadi alam yang tidak terdeskripsi, tidak ada batasan ruang dan waktu. Dan disitulah yang dipelajari di Thariqah Arwah. Kita mempelajari Thariqah itu dimatikan dulu dengan cara mati hakikat. Nah itulah baiat. Jadi masuk, dimatikan dengan mati hakikat supaya bisa masuk akhirat. Itu dipelajari di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Bukan cuma dipelajari tapi dipraktekkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.